Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satya Alvino dari kelas H dengan NIM akhir 384 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faruk Alwi Firdaus dari kelas H, NIM akhir 389. Sebagai berikut, ini adalah presentasi kita. Pada materi pertama ini saya akan menjelaskan tentang kejahatan dan kriminologi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang kejahatan. Kejahatan menurut kriminologi adalah tindakan manusia dalam pertentangannya dengan beberapa norma yang ditentukan oleh masyarakat di tengah manusia itu hidup, dan kejahatan sebagai tindakan manusia dan sebagai gejala sosial. Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau intentional act maupun kelalaian atau omission yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seseorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran menurutnya. Ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja. Dalam pengertian ini, seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan. Jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, di samping itu juga harus ada niat jahat. Dan yang kedua, merupakan pelanggaran hukum pidana. Yang ketiga, dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum. Dan yang keempat, diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kedua, pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan adalah orang yang melakukan kegiatan atau sering disebut penjahat. Studi terhadap pelaku kejahatan dilakukan oleh kriminologi positif dengan tujuan untuk mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Untuk itu, kriminologi positif menyadarkan pada asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat. Perbedaan tersebut terletak pada aspek biologis, psikologis, ataupun sosiokultural. Oleh karena itu, dalam mencari sebab-sebab kejahatan dilakukan terhadap narapidana atau bekas narapidana dengan cara mencari pada ciri-ciri biologis dan aspek kultural. Keberatan utama terhadap kriminologi positif adalah bukan saja asumsi dasar tersebut tidak pernah terbukti, tetapi juga karena kejahatan adalah konstruksi sosial. Artinya, perbuatan tertentu diperlakukan sebagai kejahatan karena perbuatan tersebut ditunjuk sebagai kejahatan oleh masyarakat, yang selalu terjadi dalam konteks. Selain itu, cara studi tersebut mengandung beberapa kelemahan, yaitu 1. Sebagai sampel dianggap kurang valid sebab mereka tidak mewakili populasi penjahat yang ada di masyarakat secara representatif. 2. Pelaku-pelaku kejahatan tertentu yang berasal dari kelompok atau lapisan sosial tertentu cukup besar jumlahnya, tetapi hampir tidak pernah dipenjara. Hal itu ditunjukkan oleh Sutherland dalam penelitiannya terhadap kejahatan white collar, bahwa kurang dari 10% kasus kejahatan white collar yang diproses melalui peradilan pidana. 3. Undang-undang pidana bersifat berat. 4. Maraknya kejahatan korporasi yang dilakukan oleh korporasi, bahwa sosok korporasi berbeda dengan manusia. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang korban kejahatan. Dalam perkembangannya, studi terhadap pelaku diperluas dengan studi tentang korban kejahatan. Hal ini sebagai pengaruh dari tulisan Hans von Hentig dan B. Mendelssohn dalam bukunya yang berjudul The Criminal and His Victim. Von Hentig menunjukkan bahwa dalam kejahatan tertentu, korban mempunyai peranan yang sangat penting dalam terjadinya kejahatan. Kemudian, studi tentang korban ini berkembang pesat dan muncullah viktimologi, yaitu pengetahuan yang membahas masalah korban dengan segala aspeknya. Pada permulaannya, beberapa sarjana diantaranya B. Mendelssohn
menghendaki viktimologi terlepas dari kriminologi. Akan tetapi, dengan berkembangnya kriminologi pada tahun 60-an, yaitu lahirnya kriminologi hubungan-hubungan, kurang beralasan untuk melepaskan viktimologi dari kriminologi. Yang kelima, yaitu reaksi masyarakat. Studi mengenai reaksi terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang merugikan atau membahayakan masyarakat luas. Sedangkan studi mengenai reaksi terhadap pelaku atau penjahat bertujuan untuk mempelajari pandangan-pandangan dan tindakan-tindakan masyarakat terhadap pelaku kejahatan. Reaksi sosial terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan seperti yang telah kita pahami bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga terhadapnya diberikan sanksi yang negatif. Kita juga telah pahami bahwa reaksi terhadap kejahatan dan penjahat dipandang dari segi pelaksanaannya. Dilihat dari segi pencapaian tujuannya dapat dibagi menjadi dua, yakni reaksi represif dan reaksi preventif. Karena berbeda tujuannya, maka secara operasionalnya pun akan berbeda, khususnya dari metode pelaksanaan dan sifat pelaksanaannya. Terdapat dua reaksi masyarakat terhadap kejahatan, yaitu reaksi represif dan reaksi preventif. Dua reaksi ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Reaksi represif adalah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atau formal yang ditunjukkan untuk menyelesaikan kasus atau peristiwa kejahatan yang telah terjadi guna memulihkan situasi dengan pertimbangan rasa keadilan dan kebenaran yang dijunjung tinggi. Sedangkan reaksi preventif adalah yang dimaksud dengan reaksi atau tindak preventif adalah tindak pencegahan agar kejahatan tidak terjadi. Artinya, segala tindak-tindak pengamanan dari ancaman kejahatan adalah prioritas dari reaksi preventif ini. Menyadari pengalaman waktu lalu bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan masyarakat, maka anggota masyarakat berupaya untuk mencegah agar perbuatan tersebut tidak terjadi. Selanjutnya saya kasihkan ke Vino. Kriminologi. Kriminologi dilahirkan pada pertengahan abad ke-19 sejak dikemukakannya hasil penyelidikan Caser Lombroso pada tahun 1876 tentang teori mengenai atavisme dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan kausalitas bersama Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dari kejahatan. Istilah kriminologi untuk pertama kali digunakan oleh seorang ahli antropologi Prancis yang bernama Paul Topinard. Secara umum, istilah kriminologi identik dengan perilaku yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dimaksudkan di sini adalah suatu tindakan yang dilakukan orang-orang dan atau instansi yang dilarang oleh suatu undang-undang. Pemahaman tersebut di atas tentunya tidak bisa disalahkan dalam memandang kriminologi yang merupakan bagian dari ilmu yang mempelajari suatu kejahatan. Secara etimologis, kriminologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu crime dan logos. Crime adalah kejahatan dan logos adalah ilmu. Dengan demikian, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Beberapa ahli hukum pidana juga mengemukakan pengertian kriminologi menurut pendapat masing-masing. Menurut Watt, kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang berkaitan dengan perbuatan jahat dan penjahat dan tersebut dan termasuk reaksi masyarakat terhadap perbuatan jahat dan penjahat tersebut. Dan sedangkan Noah mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela tersebut. Sedangkan Walter Lewis mengatakan bahwa kriminologi adalah pemahaman ketertiban individu dalam tingkah laku delinquen dan tingkah laku jahat serta pemahaman tentang bekerjanya sistem peradilan pidana. Ada berbagai definisi mengenai kriminologi.
menurut para sarjana, salah satu menurut M.P. Fritz yang mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan. Mula-mula mempelajari kejahatan itu sendiri, kemudian sebab-sebab serta akibat dari kejahatan itu sendiri. Sedangkan untuk J. Constant memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya kejahatan atau penjahat. Sedangkan W.A. Bonger berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bonger membagi kriminologi menjadi dua, yaitu saya akan lanjutkan ke Vino. Pembagian kriminologi menurut Bonger yaitu yang pertama ada kriminologi murni atau kriminologi teoretis secara teoretis. Dalam pembagian kriminologi yang pertama ini terbagi lagi menjadi 5 cabang. Yang pertama yaitu antropologi kriminal. Antropologi kriminal yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang manusia yang jahat atau sornatik, atau ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas penjahat. Misalnya, menurut Lombroso, ciri-ciri penjahat antara lain adalah memiliki tengkorak yang panjang, rambut yang lebat, tulang pelipisnya menonjol keluar, dan lain-lain. Yang kedua, sosiologi kriminal. Sosiologi kriminal yaitu suatu ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Sosiologi kriminal mempelajari faktor-faktor sosial yang menyebabkan timbulnya reaksi masyarakat dan akibat kejahatan. Keadaan sosial dan ekonomi yang buruk menimbulkan kejahatan. Ilmu ini berkembang dalam kriminologi sehingga melahirkan mazhab lingkungan yang dirintis oleh Prancis. Sosiologi kriminal antara lain mencakup. Cakupan sosiologi kriminal ini akan dijelaskan oleh teman saya. Satu, etiologi sosial, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan. Dua, geografis, yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan. Tiga, klimatologis, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara iklim dan kejahatan. Meteorologis. Empat, yaitu suatu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara cuaca dan kejahatan. Selanjutnya, C. Psikologi kriminal. Psikologi kriminal yaitu suatu ilmu yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Psikologi kriminal meneliti sebab kejahatan terletak pada penyimpangan kejiwaan, meneliti relasi watak, penyakit kejiwaan dengan bentuk kejahatan serta situasi psikologis yang mempengaruhi tindakan jahat. Juga meneliti aspek psikis dari para oknum yang terlibat dalam persidangan, contohnya jaksa, hakim, panitera, dan terdakwa. Yang termasuk dalam kategori ini adalah 1. Tipologi, yaitu ilmu yang mempelajari pengetahuan golongan-golongan penjahat. 2. Psikologi sosial kriminal, yaitu suatu ilmu yang mempelajari kejahatan dan dari segi jiwa sosialnya. D. Psikopatologi atau neuropatologi kriminal, yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa. Neuropatologi kriminologi meneliti penyimpangan saraf terhadap timbulnya kejahatan. Ahli yang bergerak dalam bidang ini berpendapat ketidakberesan susunan urat saraf mendorong seseorang untuk berbuat jahat. E. Penologi. Penologi adalah ilmu yang membahas timbul dan pertumbuhan hukum, arti hukuman, dan faedah hukuman. Bagian yang kedua adalah kriminologi terapan atau kriminologi praktis. Kriminologi terapan atau kriminologi praktis yaitu suatu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul dalam masyarakat.
Cabang dari kriminologi praktis diantaranya adalah yang pertama, higien kriminal, yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk mencegah terjadinya kejahatan, memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan, misalnya dengan meningkatkan perekonomian rakyat, usaha pemerintah untuk menetapkan undang-undang, adanya sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan. Yang kedua, politik kriminal, yaitu cabang kriminologi yang mempelajari tentang cara menetapkan hukuman yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar terpidana tersebut dapat menyadari kesalahannya dan berniat untuk tidak berbuat kejahatan lagi. Dan yang ketiga, kriminalistik, yaitu ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. Menurut E.H. Sutherland, merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai suatu gejala sosial. Sutherland selanjutnya berpendapat bahwa kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum. Sutherland membagi kriminologi menjadi 3 cabang utama, yaitu 1. Sosiologi hukum. Menurut sosiologi hukum, kejahatan adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan kejahatan adalah hukum. Menyelidiki mengenai sebab-sebab kejahatan berarti juga harus menyelidiki faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan hukum, khususnya hukum pidana. Kedua, etiologi kejahatan merupakan cabang kriminologi yang mencari sebab dari kejahatan. Etiologi kejahatan merupakan kajian utama dalam kriminologi. 3. Penologi. Penologi pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, tetapi Sutherland memasukkan hal yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan, baik represif dan preventif. Pada bagian kedua ini, kita akan menjelaskan tentang mazhab-mazhab dalam kriminologi. Mazhab-mazhab dalam kriminologi ini terbagi menjadi 2, yaitu mazhab positif dan mazhab klasik. Pertama, kita akan membahas tentang mazhab positif terlebih dahulu. Mazhab positif itu, setiap pandangan menurut tinjauan ilmiah atau dilakukannya penelitian secara ilmiah atau penelitian normatif. Mazhab positif itu sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu mazhab positif Italian dan mazhab lingkungan. Mazhab positif Italian itu mazhab yang membahas tentang faktor internal seorang pelaku. Mazhab positif Italian. Mazhab positif Italian itu merupakan aliran positivisme. Dasar aliran positivisme adalah konsep tentang multiple factor causation atau sejumlah penyebab kejahatan, yakni faktor alami atau yang dibawa manusia dan di dunianya yang sebagian bersifat biologis dan sebagian karena pengaruh lingkungan. Atau dengan perkataan lain, bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, yang dapat berupa faktor biologis maupun faktor kultural. Manusia bukanlah makhluk yang bebas untuk mengikuti dorongan keinginannya dan inteligensinya. Namun, makhluk yang dibatasi atau ditentukan oleh perangkat biologi dan situasinya kulturalnya. Manusia berubah bukan semata-mata akan inteligensinya, akan tetapi melalui proses yang berjalan secara perlahan-lahan dari aspek biologinya dan evolusi kultural. Aliran ini menghasilkan sejumlah pandangan yang berbeda-beda, namun dapat digolongkan menjadi 2, yaitu golongan determinis biologi dan determinis kultural. Determinis biologi menganggap bahwa organisasi sosial berkembang sebagai hasil dari individu dan perilakunya dipahami dan diterima sebagai pencerminan umum dari warisan biologis. Sebaliknya, determinis kultural menganggap bahwa perilaku manusia dalam segala aspeknya selalu berkaitan dan mencerminkan nilai-nilai dunia sosiokultural yang melingkupinya. Dunia kultural secara relatif tidak bergantung pada biologis. Dalam arti, perubahan yang satu tidak berarti sesuai atau segera menghasilkan perubahan yang lainnya.
Perubahan kultural diterima sebagai suatu dengan berkejalan ciri-ciri istimewa atau khusus dari fenomena kultural daripada sebagai akibat dari keterbatasan biologis semata. Dalam demikian, biologi bukan penghasil kultur. Begitu juga penjelasan biologis tidak mendasari fenomena kultural. Merespon terhadap ketidakpuasan atas gagasan-gagasan yang diberikan oleh pemikiran klasik di atas, maka dalam pengembangannya ilmu kriminologi lahir suatu aliran pemikiran yang disebut dengan mazhab positif. Aliran inilah yang pertama kali mendekati kategori ilmiah dalam upaya memahami problem kejahatan. Melalui studi ilmiah tentang kejahatan yang dipandang sebagai gejala sosial, para positivis mencoba menemukan hubungan sebab akibat, cause and effect relationship, dengan cara melakukan analisis terhadap perilaku kriminal, yakni dengan mempelajari karakteristik fisik para pelanggar hukum pelaku kejahatan. Mazhab ini berkeyakinan bahwa perilaku manusia ditentukan sebagian oleh faktor-faktor biologis, tapi sebagian besar merupakan pencerminan karakteristik dunia sosio-kultural di mana ia hidup. Aliran ini menghasilkan dua pandangan yang berbeda, yaitu dua pandangan itu yaitu yang pertama, determined biologic, yaitu organisasi sosial yang berkembang sebagai hasil individu dan perilakunya dapat dipahami dan diterima sebagai perencanaan umum dari warisan biologik. Yang kedua, determined kultural. Determined kultural menganggap bahwa perilaku manusia dalam segala aspeknya selaku berkaitan dan mencerminkan ciri-ciri dunia sosiokultural yang selengkapnya. Aliran positivisme menolak penjelasan yang berorientasi pada nilai dan mengarahkan pada segala aspek yang dapat diukur dari pokok persoalannya dalam usaha mencari sebab akibat. Tugas kriminologi menurut aliran ini menganalisis sebab-sebab terjadinya perilaku kejahatan melalui studi ilmiah terhadap ciri-ciri pelaku penjahat dari aspek fisik, sosial, dan kultural. Aliran ini dipelopori oleh Cesare Lombroso yang dikenal dengan biological kriminal, yang menyebutkan bahwa faktor penyebab kejahatan yaitu faktor alami dan pengaruh lingkungan. Dalam hubungan ini secara lebih transparan, Susanto juga menyatakan bahwa aliran pemikiran positif bertolak dari pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor di luar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologis maupun kultural. Ini berarti bahwa manusia bukan makhluk yang bebas untuk berbuat menuruti dorongan, keinginannya, dan intelijensinya, tetapi makhluk yang dibatasi dan ditentukan oleh perangkat biologis dan situasi kulturalnya. Manusia berubah dan berkembang bukan semata-mata karena intelijensinya, akan tetapi melalui proses yang berjalan secara pelan-pelan dari aspek biologisnya atau evolusi kultural. Setelah mazhab positif Italia, ada mazhab yang kedua, yaitu mazhab lingkungan. Diteliti oleh Lacazette Satya, penjahat itu dibentuk atau diciptakan melalui lingkungan masyarakat sekitar. Mengkaji dari penelitian secara ilmiah dari aspek sosiologi kriminal dan dipengaruhi oleh faktor eksternal. Yang pertama, tingkat pendidikan yang rendah bagi pelaku. Pelaku kriminal tidak berpikir dua kali ketika melakukan kejahatan. Kedua, kemajuan teknologi membuat informasi mudah tersebar, dan bagi para pelaku yang sudah memiliki otak kriminal dan pelaku tindak kriminal menjadikan sebuah ide untuk melakukan kejahatan dengan informasi kemajuan teknologi. Yang ketiga, disintegrasi budaya berupa makin canggih teknologi elektronik memudahkan pelaku melakukan pencurian. Yang keempat, kesenjangan sosial memicu adanya iri dan dendam dan dengki dan memicu terjadinya kegiatan kriminal merampok, mencuri, dan begal. Yang kelima,
Fanatisme pada suatu klub sepak bola atau olahraga membuat seseorang mudah tersinggung dan berujung adanya perbuatan kriminal seperti penganiayaan, pengeroyokan, tawuran, dan pembunuhan. Teori ini biasa disebut dengan mazhab Prancis atau mazhab lingkungan. Menurut teori ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di sekitarnya atau lingkungannya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, termasuk dengan pertahanan dunia luar, serta penemuan teknologi. Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, buku-buku, serta film dengan berbagai macam reklame sebagai promosinya ikut pula menentukan tingkat dan tinggi rendahnya tingkat kejahatan. Teori asosiasi diferensial dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Beliau menyimpulkan bahwa seseorang menjadi pelaku kriminal sebab mempelajari pelaku kriminal itu dari lingkungan sosial dengan berbagai cara melalui proses interaksi dan komunikasi yang intim dari intens. Teori ini merupakan teori yang mengakui bahwa manusia memiliki akalnya disertai kehendak bebas untuk menentukan pilihannya. Akan tetapi teori ini juga berpendapat bahwa kehendak mereka itu tidak terlepas dari pengaruh faktor lingkungannya. Teori ini berpegang teguh pada keyakinan bahwa seseorang dikuasai oleh hukum sebab akibat, cause effect relationship. Di materi ketiga ini kita akan membahas tentang teori-teori dalam kriminologi. Yang pertama, teori cultural deviance theories atau teori penyimpangan budaya. Teori penyimpangan budaya ini memusatkan perhatian kepada kekuatan-kekuatan sosial atau social force yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Cultural deviant theories memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada lower class. Proses penyesuaian diri dengan sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh menyebabkan benturan-benturan dengan hukum-hukum masyarakat. Ada 3 teori utama dari cultural deviance theories, antara lain. Yang pertama, social disorganization theory. Teori ini memfokuskan diri pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi. Thomas mengaitkan hal ini terhadap tidak berlangsungnya ikatan sosial, hubungan keluarga, lingkungan, dan kontrol-kontrol sosial di dalam lingkungan komunitas. 2. Differential association. Sutherland mencetus teori ini sebagai teori penyebab kejahatan. Ada 3 proporsi dalam menjelaskan teori tersebut. Sebagai berikut: 1. Criminal behavior is learned, adalah tingkah laku kriminal yang dipelajari. 2. Criminal behavior is learned interaction with other person and process of communication, adalah tingkah laku kriminal yang dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi. 3. The principal part of the learning of criminal behavior occurs within personal group, adalah bagian terpenting dalam mempelajari tingkah laku kriminal itu di dalam kelompok-kelompok orang dekat. Teori Sutherland merupakan pendekatan individu mengenai seseorang dalam kehidupan masyarakatnya, karena pengalaman-pengalamannya tumbuh menjadi penjahat. Bahwa ada individu atau kelompok individu yang secara yakin dan sadar melakukan perbuatannya yang melanggar hukum. Hal ini disebabkan karena adanya dorongan prosesif mengungguli dorongan kreatif, yang untuk itu dia melakukan pelanggaran hukum dalam memenuhi posesifnya. Meskipun banyak pakar kriminologi telah memberikan pendapat atau komentar, dapat dikatakan bahwa teori asosiasi diferensi masih relevan dengan situasi dan kondisi kehidupan sosial sampai pada saat ini. Teori ini dikemukakan oleh Thorstein Stelling dalam bukunya Culture, Conflict, and Crime tahun 1938.
Fokus utama teori ini mengacu pada dasar norma kriminal dan corak pikiran atau sikap. Thorsten Selin menyetujui bahwa maksud norma-norma mengatur kehidupan manusia setiap hari. Norma adalah aturan-aturan yang merefleksikan sikap dari kelompok satu dengan lainnya. Konsekuensinya, setiap kelompok mempunyai norma dan setiap norma dalam setiap kelompok lain memungkinkan untuk konflik. Setiap individu boleh setuju dirinya berperan sebagai penjahat melalui norma yang disetujui oleh kelompoknya. Jika norma kelompoknya bertentangan dengan norma yang dominan dalam masyarakat, persetujuan pada rasionalisasi ini merupakan bagian dari terpenting untuk membedakan antara yang kriminal dan non-kriminal, di mana yang satu menghormati pada perbedaan kehendak atau tabiat norma. Asumsi dasar teori culture conflict. Secara gradual dan substansial, menurut Thorsten Selin, semua culture conflict merupakan konflik dalam nilai sosial, kepentingan, dan norma. Karena itu, konflik kadang-kadang merupakan hasil sampingan dari proses perkembangan kebudayaan dan peradaban atau acapkali sebagai hasil berpindahnya norma-norma perilaku daerah atau budaya satu ke budaya lain, dan dipelajari sebagai konflik mental. Konflik norma tingkah laku dapat timbul karena adanya perbedaan cara dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok. Begitu pula, konflik norma terjadi karena berpindahnya orang desa ke kota. Konflik norma dalam aturan-aturan kultural yang berbeda dapat terjadi antara lain disebabkan 3 aspek, yaitu 1. Aspek bertemunya 2 budaya besar. Konflik budaya dapat terjadi apabila adanya benturan aturan pada batas daerah kultur yang berdampingan, contohnya bertemunya orang-orang Indian dengan orang-orang kulit putih di Amerika Serikat. Pertemuan tersebut mengakibatkan terjadinya kontak budaya di antara mereka, baik terhadap agama, cara bisnis, dan budaya minuman keras yang dapat melemahkan budaya suku Indian tersebut. 2. Budaya besar menguasai budaya kecil. Konflik budaya dapat juga terjadi apabila satu budaya memperluas daerah berlakunya budaya tersebut terhadap budaya lain. Aspek ini terjadi norma hukum di mana undang-undang suatu kelompok kultural diberlakukan untuk daerah lain. Misalnya diberlakukannya hukum Perancis terhadap suku Kabil di Aljazair, atau berkeloknya dari daerah Siberia ketika diterapkan hukum Uni Soviet. Dan yang ketiga, apabila anggota dari suatu budaya pindah ke budaya lain. Konflik budaya timbul karena orang-orang yang hidup dengan budaya tertentu kemudian pindah ke lain budaya yang berbeda. Misalnya, walaupun mempunyai budaya vendetta karena pindah ke Amerika Serikat, maka orang-orang Sisilia tunduk pada hukum Amerika Serikat. Berdasar asumsi di atas, ternyata Thorsten Selin membedakan antara konflik primer dan konflik sekunder, yaitu yang pertama konflik primer. Konflik primer dapat terjadi ketika norma dari 2 kultur bertentangan. Pertentangan ini dapat terjadi pada batas areal kultur yang dimiliki masing-masing ketika hukum dari kelompok lain muncul ke permukaan daerah atau teritorial lain, atau ketika orang-orang satu kelompok pindah pada kultur yang lain. Yang kedua, konflik sekunder. Konflik sekunder timbul ketika dari sebuah kultur kemudian terjadi varietas kultur. Salah satunya dibentuk dari penormaan sikap atau tabiat. Tipe konflik ini terjadi ketika kesederhanaan kultur pada masyarakat yang homogen berubah menjadi masyarakat yang kompleks. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.